Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Rio Podcast bersama saya Ferizal. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Tentunya kita mengundang langsung para pakar nih, atau memang yang akan membahas tentang LMB sendiri. Langsung kita sapa. Dari pertama ada Datuk Sultan Sakti Butuah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, salam takzim. Beliau merupakan Dewan Pembina nih di DPD LMB Kota Pekanbaru. Betul. Ya. Selanjutnya, ini tak asing nih bagi masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Ada Panglima Laskar Melayu Bersatu Kota Pekanbaru, Panglima Muhammad Uzair. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Panglima Tengah. Panglima Tengah ya. Panglima Tengah DPD LMB Kota Pekanbaru, Panglima Muhammad Uzair. Dua Datuk ini akan membahas nih tentang LMB. Jadi Datuk, kalau kita lihat masyarakat Riau khususnya, masyarakat Indonesia umumnya masih pengen tahu nih, LMB ini organisasi seperti apa nih, Datuk? Mungkin saya tanya dengan Panglima Uzair dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Saya langsung saja, saya Panglima Tengah Kota Pekanbaru, Datuk Muhammad Uzair, menjawab pertanyaan dari host tadi. Ya. LMB ini adalah sebuah laskar organisasi daerah. Nah, kita kan Indonesia ini, setiap orang itu dibenarkan oleh undang-undang, ada undang-undang mengatur tentang perkumpulan-perkumpulan berorganisasi. Ya. Lahirnya LMB ini dari semangat-semangat orang-orang Melayu yang ingin bangkit. Jadi kenapa kita bilang orang Melayu ingin bangkit? Selama ini orang Melayu ini kan sepertinya semakin hari semakin ke pinggir. Betul. Kita lihat saja di Batam. Ya. Kita lihat saja di Pekanbaru. Ya. Kita lihat saja di Medan. Orang-orang Melayu bahkan orang tuh berpikir di kota-kota kan Melayu ini seperti suku. Betul, Datuk. Padahal kalau kita nih di LMB ini tidak lagi berbicara tentang suku. Ya. Tapi organisasi Melayu ini adalah organisasi bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Bukan suku, Datuk ya. Tidak lagi suku. Ya. Bagaimana mau tidak? Kita di sini kalau di Kampar tuh adalah suku Melayu sedikit. Suku Melayu. Di Kampar ya. Di Sumatera Barat ada suku Melayu sedikit. Hmm. Mungkin kalau di Sumatera Barat itu suku Melayu paling-paling ada 3% tuh ya. Adalah. Lebih kurang 3%. Ya. Kalau di Kampar itu lebih kurang juga 3%, 4% lah yang suku Melayu. Betul. Ada di Kampar tuh ada sukunya Ciniago, ada sukunya Piliang. Karena dulunya Kampar itu kan Sumatera Tengah. Ya. Nah, jadi kembali kita mengatakan Lembaga Laskar Melayu Bersatu itu ini adalah organisasi daerah yang ingin membangkitkan mental bangsa Melayu, yang ingin menyatukan bangsa Melayu yang sekarang terpecah-pecah. Ya. Jadi kita merunut kepada ras, bangsa, tidak lagi suku. Iya, benar. Bangsa Melayu adalah dulu bangsa yang besar. Ternyata dulu mulai dari Sriwijaya itu adalah bangsa Melayu. Ya. Kalau sekarang nih bangsa Melayu sampai ke Thailand, Filipina, Patani. Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia, itu bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu besar. Tapi karena sehari ini kita bangsa Melayu itu terpecah-pecah oleh adanya negara-negara. Jadi kita sama Malaysia saja ada beradik kandung. Makcik saya, ada ayah saya di Malaysia ada 2 orang. Iya. Abang kandung saya di Malaysia sudah punya cucu. Mak saya berasal dari dulu Pekan Pahang. Mak saya dari Pahang. Nenek saya itu orang Pahang. Jadi sudah jelas kita satu rumpun. Tapi karena ada, kalau mau ke Malaysia kita harus pakai paspor, kalau mau ke sana harus paspor, itu yang membedakan kita. Ya. Sekarang menyatukan negara itu suatu hal yang tidak perlu kita satukan. Pada suatu saat nanti apabila Melayu ini, bangsa Melayu mulai sadar, apabila bangsa Melayu ini mulai memahami kalau dia tuh harus bersatu, membangkit, maju, menyongsong kejayaan Melayu yang pernah ada dulu. Makanya dari Riau inilah pusatnya Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Kita berharap bisa menyatukan bangsa-bangsa Melayu yang tercerai sekarang dan bisa membangkitkan Melayu-Melayu yang sedang terpuruk sekarang.
Iya, benar. Mulai dari ekonomi kita bangsa Melayu itu terpuruk. Dari bangsa Melayu yang satu ini, Melayu yang ini merasa tidak Melayu. Kenapa? Karena sudah sekian tahun Indonesia merdeka, Melayu itu jadi kecil. Iya. Padahal Melayu itu besar. Buktinya Melayu besar itu bahasanya bahasa Melayu. Efek dari penjajah ya. Efek dari penjajah memecah belah kita. Merubah. Menjadilah suku hari ini ya. Iya. Menjadilah suku-suku. Bahkan Itu apa namanya boleh saya tambahkan gitu. oke, ya? silakan. Itu dia. Jadi Silakan, begini, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takzim kepada netizen daripada Riau Podcast ya. Dan juga kepada seluruh pemirsa di Nusantara ataupun di mana berada, dan juga terima kasih kepada host yang sudah mengundang DPD LMB Kota Pekanbaru untuk podcast di Riau Podcast. Ya. Jadi begini, Lembaga Laskar Melayu Bersatu itu dia dibuat menjadi sebuah wadah pemersatu. Pemersatu. Karena seperti yang sudah dibuka oleh Datu Uzair, bahasanya kita sudah terpecah-pecah segala macam itu. Nah, selama ini di mana kekuatan-kekuatan di daerah itu mulai muncul. Ya. Contoh kita di daerah Sulawesi ada Laskar Manguni. Benar itu. Ya kan? Benar. Nah, kemudian ada di Kalimantan itu Laskar Dayak ya. Ya. Nah, Pemuda dan begitu para Melayu, para Melayu, POM, ya. dan kemudian juga di Pulau Bali ada Laskar Bali segala macam. Nah, itu bermunculan. Ya, benar. Karena apa? Muncul itu karena kekhawatiran. Memang kata orang bangsa Melayu itu takkan hilang. Takkan hilang. Takkan hilang di muka bumi. Cuman isinya yang akan berubah. Contoh singkat kita kepada Singapura. Betul. Tetap dikatakan itu Melayu. Ya. Tapi isinya sudah berubah. Nah, orang-orang yang mulai memahami adat, apalagi kalau di Riau pada utamanya, kita ini kan udah jelas dunia Melayu itu dunia Islam. Ya. Nah, kemudian adat istiadat ini kan sudah sangat bagus karena dia sudah kata orang itu agama itu mengata, adat memakai. Ya. Nah, jadi dengan ini muncullah kesadaran bersama dengan nama Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Nah, kita tak akan memelayukan orang Melayu. Yang nyata sudah Melayu. Sudah Melayu, betul. Iya kan? Benar. Tidak perlu itu. Iya. Tapi kita mengajak saudara kita yang datang, ya kan, menetap, Ya. berkeluarga dan berpenghidupan di bumi Riau ini untuk menjaga bersama, membela bersama Ya. tempat kita mencari penghidupan. Hmm. Nah, jadi dengan munculnya Lembaga Laskar Melayu Bersatu dengan dibuat dengan sistem bergaya komando. Ya. Nah, kita munculkan kembali nih tagline-tagline yang ada dalam akar Melayu itu sendiri. Itu dia nanti yang mau kita kupas nih, Datuk. Oh iya, Nah, nanti itu dulu dia. ya berarti. Iya. Berarti saya jelaskan LMB-nya aja ya. LMB. Jadi LMB itu akhirnya dibuatlah dengan sistem organisasi yang komando atau paramiliter. Paramiliter. Nah, paramiliter itu kan adanya seperti di PP atau Ya. di organisasi lain lah ya. Benar. Nah, jadi kita bikin seperti itu karena toh di kita juga udah biasa. Karena kita dasarnya dulu adalah negara-negara yang daerah yang berkerajaan. Iya. Nah, disinilah akhirnya dibentuk di dalam LMB itu sendiri kita menempatkannya yang paling pucuk itu namanya Datuk Pucuk. Jadi kalau gelar beliau itu Datuk Besar Ismail Amir SHMA Panglima Pucuk. Itu yang tertinggi di Itu tertinggi sini. di LMB, Ya, di benar. DPP ya. Iya. Nah, itu beliau Dewan Pimpinan Pusat. Ya. Nah, dan alhamdulillah juga setelah beliau itu ada namanya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Oh, di wilayah, Datuk ya? Ya, untuk provinsi. Provinsi. Ya, Ya. itu diketua dipanglimai oleh seorang namanya Panglima Sulung. Panglima Sulung. Untuk Riau siapa nih, Datuk? Untuk Riau saat ini memang karena kita kan baru DPP itu dekat dengan DPD. Oh, gitu. Jadi Ya, DPD ini udah rasa DPW nih. Siap. Jadi kita belum ini kan. Siap. Nah, kita perkuat dulu nih. Karena Ya. nanti Pekanbaru ini kan center point ya. Ya, benar. Nah, jadi kalau center point ini bagus dalam pengembangannya ke depan, Ya. ya tentu secara tidak dia menjadi tongkat komando ke depan bagi yang lain. Iya. Nah, jadi kemudian muncul dari DPW itu ke tingkat kabupaten kota, DPD, itu namanya DPD ya, Dewan DPD. Pimpinan Daerah. Kita sebut itu dipanglimai oleh seorang Panglima Tengah. Panglima Tengah. Nah, Panglima Tengah. Nah, jadi
Panglima Tengah itulah yang memimpin di daerah kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, dari DPD itu mengerucut dia kepada DPC tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Itu disebut dipanglimai oleh Panglima Muda. Panglima Muda. Nah, kalau di kecamatan itu bagus dia mengembangkan, muncul lagi di bawahnya itu di kelurahan. Itu Panglima Bungsu. Panglima Bungsu. PAC. PAC ya. Nah, kalau memang dia PAC-nya bagus, dia kembangkan lagi ke bawah, itu baru namanya di tingkat RW dan RT itu Panglima Tongkat. Oh, sampai ke Panglima Tongkat. Kecil dulu. Panglima kecil. Nah, Panglima kecil. Di RW kan. Nah, nanti Panglima baru kecil. itu ada Panglima Tongkat. Tongkat. Nah, itu Bawah itu baru Panglima Tongkat. jadi yang terakhir itu Panglima Tongkat. Iya. Nah, jadi memang kita bikin sedemikian rupa supaya apa? Dan kita merangkum seluruh komponen yang ada di Bumi Riau. Di Bumi Riau. Bagaimanapun di mana-mana daerah yang namanya orang datang tuh Betul. tidak bisa kita halangi. Iya, betul. Cuman bagaimana kepada saudara yang datang, kita berprinsip itu ya kami tidak minta banyak-banyak lah. Dahulukan selangkah, tinggikan seranting. Ya. Iya. Jadi kita tidak minta banyak-banyak gitu. Iya. Nggak pula mesti bersujud sama kita Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, jadi inilah yang namanya LMB dan berpusatnya di Kota Pekanbaru yang sekarang sudah menuju ke 4 provinsi. Sudah 4 provinsi Ya, sekarang. jadi sekarang kita ada di Provinsi Riau, Riau. Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan di Aceh. Aceh. Aceh baru mengambil mandat. Berarti ini Sumatera dulu nih Datuk ya, Sumatera nampaknya. dulu. Sumatera dulu. Nah, jadi insya Allah, karena Melayu itu jangan lagi kita bicara, oh aku suku itu jauh sekali, panggang dari api. Betul. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Datuk Panglima kita, Iya. bahwasanya tidak bicara suku. Iya. Artinya siapa yang terpanggil bergabung ke Lembaga Laskar Melayu Bersatu, dia Melayu. Dia Melayu. Dia. Nah, karena apa? Seperti dari buku seorang budayawan dan seorang tokoh di Iya. Riau, itu Datuk Tenas Effendi, Tenas Effendi yang mengatakan ya, rombongan pertama yang datang itu memang disebut perantau. Nah, yang kedua itu dia sudah menjadi putra daerah anaknya. Cucunya, ya sudah orang Riau. Orang Riau. Nah, itulah yang kita pakai asasnya. Ya. Jadi kepada saudara dimanapun, jangan merasa lagi saya ini, saya itu. Bergabunglah di dalam Lembaga Laskar Melayu Bersatu, karena kami mewadahi semua. Karena Melayu itu adalah bangsa, rumpun, dan ras. Ya. Nah, mungkin itu dulu dari Ya, saya. karena saya senang bahasa Melayu bersatu. Iya, Ya. iya. Nah, ini muncul pertanyaan nih dengan Datuk Sultan. Iya. Ada saya dengar di dalam, saya coba baca-baca nih di dalam pergerakan LMB sendiri, ada bahasa tegakkan marwah menjadi tuan di negeri sendiri, satukan perbedaan, susun kekuatan, bangun negeri, bujur lalu, melintang patah. Ini apa maksudnya nih, Jadi, Datuk? Oke, terima kasih, host. Jadi begini, yang pertama tadi apa? Tegakkan marwah menjadi tuan di negeri sendiri. Nah, begini, di seluruh dunia lah dibilang, Ya. orang itu punya adat dan budaya. Ya. Jadi ketika kita di suatu daerah, bila mana ke depannya generasi muda kita itu tahu dengan azas dan azam daripada adat kita, Ya. itu berarti kita akan berkelanjutan. Nah, kalau kita dengan yang muda-muda tidak paham, Ya. dia akan mudah terpengaruh oleh yang namanya asing dan aseng. Ya, benar. Dia tidak lagi tahu dasar adab, etika, Betul. budaya resam kita. Ya. Jadi akhirnya makanya zaman sekarang Gen Z kan sudah mulai lupa cara bersalam dengan orang tua. Betul. Ya kan? Betul. Nah, itulah kenapa kita tegakkan marwah. Dengan kita memunculkan adat istiadat kita, apalagi adat istiadat kita sudah bersendikan dengan syarat-syarat Ya. bersendikan kitabullah, itu sudah sangat sejalan. Jadi dengan berdirinya adat budaya kita, berarti kita sudah menjunjung agama kita. Dan kemudian juga kepada generasi, berarti mereka itu sudah memahami, oh ternyata aku punya budaya Benar. yang seharusnya aku banggakan. Ya. Ijen ya Hosea. Ke Bali itu orang tidak melihat pantai, tidak melihat klub-klub. Tapi yang mereka lihat intinya adalah budayanya. Budayanya. Yang kental sekali ya. Nah, itulah maka bagaimana kita meramu, entah nanti departemen apa namanya di pemerintahan atau lembaga apa namanya nanti, tapi setidaknya tegakkan marwah. Dengan kita menegakkan marwah tadi adalah memunculkan kembali adat resam budaya untuk dilihat orang yang datang, supaya mereka paham.
Di sini ada tuan rumah. Nah, itu dia. Betul. Jadi tuan rumah itu mbok yo dihargai, Ya, gitu kan. benar. Nah, salah satu daripada misi daripada LMB itu sendiri adalah melestarikan adat seni dan budaya. Ada bagiannya di situ, salah satunya dengan memakai tanja. Tanja, betul. Nah, tanja ini kalau di Bali namanya udeng. Benar. Kalau di Jawa namanya apa tuh? Blangkon. Belangkon. Blangkon. Iya. Nah, jadi marwah itu akan tegak bila kita menegakkan budaya kita sendiri. Iya. Dan akhirnya orang yang datang dia bertanya, saya sebagai orang datang di sini, apa kebiasaan di sini? Benar. Nah, dia akan paham. Tapi ketika orang datang tidak ada yang menjelaskan, ya akhirnya seperti itulah. Ibarat anak ayam kehilangan induk. Iya, betul. Nah, dengan kita berdiri sebagai tegakkan marwah menjadi tuan di negeri sendiri itu adalah bagaimana anak-anak watan ini dihargai dan diberikan peluang juga. Bagaimana dengan orang-orang dari luar datang. Betul. Nah, jadi marwah itu akan terbangun bila adat budaya resam kita berdiri tegak. Itu. Nah, mungkin saya ada satu lagi nih yang sering kita dengar nih, khususnya di LMB sendiri. Dicubit satu sakit semua, tergores satu luka semua. Mungkin saya minta dari Panglima nih, Panglima Uzair, apa nih maksudnya cubit satu sakit semua? Korsa. Dicubit satu sakit semua, tergores satu luka semua. Luka semua. Ini adalah jiwa korsa atau jiwa kekompakan ini. Kompakan. Jadi sesuatu yang kuat itu pasti kompak. Ya, benar. Sesuatu yang kompak itu harus bersatu. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Jadi salah satu jiwa korsa itu kita ikat dari kata-kata. Dicubit satu sakit semua, tergores satu luka semua. Kalau ada yang tercubit, orang-orang lembaga Laskar Mulia Bersatu ini, berarti saudara sana akan merasakan sakitnya. Apabila dicubit sini langsung ngontak dia, akan datang semua. Tergores satu, luka semua. Di sini baru tergores, saudara sana sudah merasakan luka. Udah terluka semuanya. Jadi jiwa korsanya itu memang luar biasa. Jiwa seperbatinan ya. Jiwa Jadi seperbatinan. nggak boleh ada yang terniaya. Nah, pertama kita akan menerapkan dulu di lingkaran lembaga kita, lembaga Laskar kita dulu. Laskar Mulia Bersatu ini harus mempunyai jiwa korsa seperti itu. Setelah kita kuat di dalam, kita merasa bersatu, nyaman di dalam, kompak. Jangan coba-coba saudara kita yang lain. Walaupun mereka tidak berada dalam lingkaran lembaga Laskar Mulia Bersatu, tapi jangan coba-coba diganggu. Ini bumi Melayu. Siapapun di bumi Melayu ini berhak hidup nyaman, tenang, tentram. Kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Jadi PNS, jadi PNS yang baik. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Tapi siapapun yang mencubit, berarti itu urusan kita. Karena kita presiden negeri. Nah, kita membangunnya itu dari dalam organisasi dulu. Internal dulu ya. Internal dulu. Tapi sambil dalam internal kita perkuat agar kita kompak dan bersatu dengan jiwa korsa tadi, sambil kita mengayomi saudara kita yang di luar sana. Kan nggak semuanya harus masuk ke Laskar. Benar. Bagaimana saudara kita yang pamannya dia sibuk bekerja? Nggak semuanya. Tapi mereka pasti apabila Laskar mempedulikan mereka, apabila Laskar juga ada masalah, mereka pasti peduli. Buktinya kita setiap ada pergerakan, kami siap mendukung. Saya pasti ya mereka tidak orang Laskar Melayu, tapi dia merasakan jiwa korsanya dengan kita. Terpanggil. Kenapa? Karena kita memberikan korsa kita kepada mereka. Benar. Nah, jadi kunci kebangkitan itu adalah kekompakan. Kunci kekompakan itu adalah persatuan. Agar kita kuat, maka kita harus bersatu. Oke, sedikit nih Panglima. Tadi bahasanya kalau di internal jangan sampai ada tergores satu, semuanya sakit nih. Ini kan di internal nih. Nah, saya mau buka sedikit nih. Kemarin Rempang terjadi, apa sikap LMB? Apakah LMB kemarin juga terasa tergores nih dengan kejadian di Rempang? Mungkin sedikit nih, Kanda. LMB itu waktu di Rempang, di luar Batam, yang pertama kali peduli untuk melakukan demonstrasi menolak pengusiran itu, menolak itu dilakukan reklamasi. Itu adalah lembaga Laskar Mulia Bersatu. Kita mengadakan demonstrasi penolakan di depan gedung DPRD Provinsi Riau. Itu bentuk kepedulian kita. Itu bentuk dicubit satu sakit semua kita, tergores satu luka semua kita. Itu karena itu skala besar. Skala besar, bukan pribadi lagi. Tapi itu sudah marwah Melayu yang tercoret. Yang mereka sudah mencubit marwah Melayu. Kalau marwah Melayu tidak
Kita tidak peduli mau dia Sumatera Utara, mau dia di Aceh yang Melayu Gores, mau dia di Jambi, mau di Sulawesi. Kalau sudah marwah Melayu yang kelas sudah lingkungan besar, itu kita pasti turun. Luar biasa. Tadi saya bicarakan kalau seandainya pribadi yang di luar sana terganggu, itu pun kita akan peduli. Apalagi kalau saudara kita di Rempang itu sudah membicarakan tentang 12 desa. Itu sudah marwah Melayu secara keseluruhan, pasti tergores kita. Kalau saudara cubit. Untuk masalah Rempang. Seperti itu. Dari Rempang. Juga hanya kita. Kebetulan Datuk Panglima Pucuk yang turun dengan sekjen kita waktu itu, yang langsung membawa bantuan itu, ya beras segala macam itu ya. Nah, yang langsung ke lokasi. Langsung, Datuk ya. Ya, melewati 7 pos itu. Nah, kalau orang-orang lain yang datang ke Batam itu hanya di Balerang, foto udah sampai Batam. Iya. Sampai di dekat jembatan situ. Nah, kalau kita langsung melihat langsung kondisi kurang 2,5 ton sembako itu. 2,5 ton. Ada beras, kopi, gula sama Indomie gitu. Nah, jadi memang kita langsung, dan kemudian dari Riau ini ya kita sumsum semua dari seluruh daerah, dan itu sangat luar biasa. Itu dari internal. Iya. Dari internal kita di Lembe pada waktu itu kita menyumbangkan kena lebih kurang 50 juta. Ya. Lebih kurang 50 juta, dan dibantu lagi sama Datuk Sekjen. Beliau tuh pergi berdua, belikan sembako semua itu, diantar langsung sama. Totalnya lebih kurang 130-an lebih. Ya. Membantu ya. Ini luar biasa nih. Nampaknya saya pun harus masuk nih di LMB nih. Harus nih. Tidak di LMB aja, dibantu apalagi sudah di LMB. Gitu dia. Mungkin mungkin pemirsa sudah paham nih Datuk, maksud dicubit satu sakit semua, tergores satu luka semua. Artinya itu bukan hanya sekedar di internal saja. Ternyata ini bicara Melayu, bangsa Melayu. Jadi begini, mungkin saya tambahkan sedikit host tentang pertanyaan tadi. Satukan perbedaan, ya kan, bangun kekuatan, majukan negeri. Itu sebenarnya ya. Jadi di dalam perbedaan kita yang ada ini, karena kita sebagai tuan rumah yang baik, kita selalu memayungi semua perbedaan. Boleh saja berbeda, tapi satu tujuan. Ini beda apa dulu nih Datuk? Berbeda mungkin dalam pandangan politik agama kah, bada adat segala macam, ya kan? Tapi karena kita tuan rumah, ingat, orang datang itu akan menghargai ketika tuan rumah itu dia punya aturan. Ingat itu. Betul. Ya. Nah, kalau adat kita berjalan, tentu diatur sedemikian rupa. Nah, kemudian orang yang datang juga jangan merasa aku di Riau bukan orang Melayu, jangan begini-begini. Nah, itulah kita terbitkan tadi itu istilahnya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Betul. Karena orang Indonesia itu punya adat budaya semuanya, tidak ada yang tidak. Pasti dia paham. Benar. Ketika bagaimana orang dia ke kampung sebelah aja tidak sopan, dia di kampungnya digertak kok. Ya kan? Benar. Nah, nggak sopan dia masuk kampung kita, itu baru kampung. Ini lintas provinsi. Ya kan? Dengan kebudayaan yang sudah berbeda, itulah perlunya kita filsafatkan dengan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, di mana air disaut, di sana rangkit dipatah. Nah, kenapa? Itu kan ranting dipatah itu dalam kata-kata itu menutup pintu air kita ini jangan dimasuki oleh aneh-aneh. Oleh semacam kuman kah? Jadi itu kan sumber kehidupan. Benar. Nah, itulah yang harus dijaga. Makanya di kita datang ke suatu tempat itu pasti kita, kalau orang Minang dia udah paham, kalau merantau itu mencari induk semang dahulu. Itu dia pakai kan. Nah, jadi itulah, satukan perbedaan, bangun kekuatan. Dan majukan negeri. Nah, disitulah makanya di dalam ini jangan bilang nanti kalau ada Nasution panglimanya, atau Harahap atau apa. Karena dia paham, dia juga Melayu di kampung sana. Betul. Jadi ketika dia di sini, dia mengabdikan diri. Dia menghargai itu. Nah, jadi di sini kita bahkan yang nonis pun kita ayomi kok. Ya kan? Ya berarti dia memahami di mana azas bumi dipijak, di sana langit dijunjung tadi. Benar. Nah, itu untuk yang kita satukan perbedaan, bangun kekuatan, majukan negeri. Satu lagi tadi host bertanya juga kan. Terbujur lalu, terbelintang patah. Itu sambungannya dari Datuk Uzair tadi itu.
Sambungan dari Tuzer tadi yang di jiwa korsanya LMB yang dicubit satu sakit semua, terkorek satu luka semua. Itu berurut ke situ. Iya. Kenapa? Ketika anak Melayu datang ke rumahnya, tapi tidak disambut dengan baik, diabaikan. Iya. Ya kan? Nah, disitulah kita jiwa korsa muncul. Ketika orang itu menghalangi kita untuk sesuatu yang baik, dan kita sudah berjenjang naik, berjenjang turun, nah, adab sudah kita pakaikan, tidak dihargai, baru terbujur lalu. Berarti siapa yang tidak melawan, dia selamat. Terbelintang patah, yang melawan berarti binasa. Yang menghalang. Melintang itu yang menghadang. Jadi, yang menghadang berarti binasa. Nah, terpatahkan. Itu kan kita tidak mau. Nah, cuman bila diperlukan, bila berkekuatan keadilan itu ada, LMB tidak akan pernah rusuh. Nah, begitu juga tentang penerimaan murid sekolah, apa segala macam, berlaku adil sajalah. Iya kan? Benar. Nah, jadi LMB itu adalah sebagai filter di bumi Melayu. Nah, bukan lagi di Riau ya, di bumi Melayu. Nah, kalau bumi Melayu bicara Nusantara. LMB membumi di bumi Melayu Nusantara. Ini lebih luas lagi nih. Nusantara itu bukan Indonesia. Sampai ke petani sana. Seperti yang dijelaskan. Berarti apa yang host pertanyakan tadi ke saya sudah terjawab semua. Muncul satu lagi nih. Jangan nih, mungkin Panglima lah kita minta nih. Jangan meraja-raja di negeri raja. Jangan menghulu-hulu di kampung penghulu. Negeri ini bertuan kawan. Ini tertarik kali nih. Tuh. Saya baca tadi, ini luar biasa nih. Jangan meraja-raja. Ya. Jangan meraja-raja itu bukan seperti menjadi raja. Jadi maksudnya di mana lubuk, di situ ada ikannya. Di mana padang, pasti di situ ada ilalangnya. Di setiap tempat tuh pasti ada penghuninya. Benar. Nggak mungkin suatu tempat tuh nggak ada penghuninya. Betul. Mungkin kemarin itu belum terorganisir orang penghuni itu. Sekarang setelah lembaga Laskar Bersatu ini muncul, naik dan berkembang, jadi kita panggil kepada saudara-saudara kita, kalau seandainya mau bekerja yang lebih baik. Jangan meraja-raja di sini, jangan mengganggu-ganggu, jangan merusak keharmonisan hidup kita dalam tanah Melayu ini. Jangan sewenang-wenang, semuanya ada aturannya. Kalau sawah itu ada pematangnya, rumah itu ada kamar-kamarnya. Benar. Ada aturan-aturan. Itu harus diikut. Nah, kalau mereka meraja-raja, mereka meleluasa saja. Mau masuk ke kampung orang, mau apa, berteriak-teriak suka hati. Itu namanya meraja-raja. Jadi mau mengambil tanah di hutan Melayu ini sembarangan, mau mencaplok ini sesuka hatinya, itu namanya meraja-raja. Kita tidak mau ada hal-hal seperti itu meraja-raja di negeri raja. Karena ini ada tuannya. Dan jangan menghulu-hulu di kampung hulu. Kita biasanya di desa-desa itu namanya penghulu. Betul. Nah, jadi itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan kepada saudara kita yang hidup bersama kita di bumi Melayu ini, jangan meraja-raja, jangan semena-mena. Ikutilah pematang-pematang sawah tadi. Ikutilah kamar-kamarnya. Ini kamar mertua. Ini kamar menantu. Jangan sampai mertua ini masuk ke kamar menantu. Jangan sampai ini tanah si Pulan meraja-raja merampas-rampas, itu tidak boleh. Itu kita ingatkan kepada saudara kita, jangan meraja-raja di negeri raja, jangan menghulu-hulu di kampung hulu. Kampung ini, negeri ini ada tuannya, kawan. Ada tuannya. Saya tambahkan sedikit. Memanggil para kawan. Berkawan nih. Berkawan. Gitu dia. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Jangan sampai mulut kami keluar kau pendatang. Berarti orang itu udah nggak punya adab sama sekali. Sudah nggak punya adab. Nah, itulah yang disebut Datuk Uzair tadi. Iya, benar. Ya kan, berpematang, berkamar-kamar. Jadi kemanapun kita pergi, pandailah menghargai kearifan lokal setempat. Itu sebenarnya makna inti. Tidak mungkin. Jangankan begitu. Gaya orang lama coba kalau terkencing di bawah pohon, iya kan? Jin, mau kencing dulu, ya kan? Itu aja minta izin ya. Itu aja minta izin dia. Ini masuk kampung mau cari hidup di rumah orang. Jangan sampai kita berkata begitu. Kenapa? Ya, kita sudah merangkum semua dan kita sudah jelaskan bahwasanya Anda sudah menjadi bagian dari Melayu. Nah, mari kita jaga bersama ini.
mari kita rawat, mari kita hormati periuk kita di sini. Benar. Jadi itulah yang dianukan oleh Datuk Pangah tadi. Ya, muncul bahasanya kami santun, kami sopan, kami tidak penakut. tapi bukan penakut. Nah, itu dia. Bukan berarti dia, ini kita nengok aja nih. Kalau sudah melampaui batas, muncul lagi bahasa baru diingatkan tadi. Host, orang Melayu itu kepribadiannya paling baik. Iya. Nah, dia diapa-apain aja tidak marah. Ya kan? Dia apa-apain tidak marah. Bahkan rela dia itu ke pinggir. Betul. Iya, benar. Nah, tapi ketika hal seperti itu dia bilang kita penakut, sebenarnya karena dia berazamkan dengan adatnya yang dimana orang datang itu disambut dengan baik. Carilah makan, carilah kekayaan, carilah hidup, yang dimana kehidupannya itu nanti bisa membantu keluarganya. Tapi setelah dapat enak, mbok jangan lupa lah. Benar. Tanah ini bertuan, ya kan? Benar. Nah, itulah yang kita anukan. Kami ramah, kami santun, karena orang Melayu tahu adab istiadat dan etika. Betul. Ya. Tapi kami bukan penakut. Ada sejarah mengatakan itu semua dari Hang Tua, ya kan? Riwayat Hang Tua. Iya, riwayat Hang Tua, riwayat yang lain-lain. Betul. Bagaimana mereka berjuang. Nah, jadi di kita tidak mau menyebutkan itu. Karena apa? Kalau nanti kami menyebut pendatang, berarti di dalam diri kami nanti jihad fisabilillah. Itu namanya amuk Melayu nanti. Wah, ini ngeri nih kalau udah dengar amuk Melayu. Iya. Amuk Melayu itu adalah bagi orang Melayu. Ketika sebuah kesabaran itu sudah tidak bisa lagi ditolerir. Nah, dia mengalah. Tapi masih ditekan. Nah, itulah kata orang, ketika keris kami berputar kepala dan tercabut, berbantang tidak berdarah untuk dimasukkan ke dalam sarang. Itu dia. Berarti jangan sampai mengamuk nih. Jangan sampai mengamuk. Kita tidak mau. Makanya kita ayomi seluruhnya itu dalam sebuah komponen dengan namanya Melayu Bersatu. Di bawah LLMB. Nah, jadi buat saudara kita semua, mari kita jaga Bumi Riau ini. Karena kita sudah dapat makan hidup dan enak di sini. Betul. Nah, jadi mudah-mudahan ini pencerahan yang pada hari ini dari host bisalah menjadi acuan buat anak-anak muda kita ke depan. Betul. Karena saya baca juga di LMB sendiri itu musuh tidak pernah kami cari. Tapi jika datang kami habisi. Itu dia. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Jadi kan suatu sikap Melayu sebenarnya. Betul. Di karakter Melayu sebenarnya yang hari ini kita lihat orang Melayu sendiri tak sadar nih. Nah, itu dia. Yang harus kita mungkin melalui podcast kita hari ini didengar sama putra-putra Melayu kita agar bangkit nih marwahnya. Jangan sampai kita berlutut nih dengan yang meraja-raja tadi. Itu tadi. Jadi silakan. Kita sopan. Apa tadi? Apa pertanyaan? Yang meraja-raja. Kami santun. Kami santun. Kami sopan. Kami sopan. Tapi bukan kami penakut. Kami tidak penakut. Tidak penakut. Betulnya. Melayu ini kan terkenal dengan sopan santunnya. Betul. Sedangkan meminta makannya pantun. Nah, itu dia. Mau lewat depan rumahnya pantun. Iya, betul. Mau melamar anak gadis orang pantun. Bepantun. Benar. Di mana-mana kita pantun. Jadi ada adab. Beritulah kesantunan Melayu itu. Betul. Tapi jangan karena kesantunan kita itu kita santun. Kita sopan, karena kesopanan kita tadi itu. Jangan dianggap kita penakut. Salah besar mereka. Iya, benar. Salah nilai. Betul. Padahal Melayu ini adalah pejuang. Pejuang yang nenek moyang kita dulu adalah pejuang besar. Luar biasa. Luar biasa sekali. Bahkan di zaman-zamannya abad-abad ke-3 ke-4 itu Sriwijaya itu terkenal pejuang Melayu itu. Menguasai sampai ke Asia Tenggara, satu Asia Tenggara dikuasainya. Terkenal Melayu itu adalah pelautnya. Terkenal Melayu itu piawai bedagangnya. Terkenal Melayu itu piawai berperangnya. Itulah sebetulnya Melayu. Jadi walaupun begitu, Melayu ini santun. Melayu ini sopan. Benar. Coba kita lihat
di tanah Melayu ini kan bebas saja orang masuk. Welcome deh. Welcome. Ya, benar. Itu buktinya Melayu itu sopan. Ya. Buktinya Melayu itu santun. Ya. Tapi mungkin putra-putri Melayu selama ini dinilai bobokkan dengan alam yang kaya raya, dengan sumber alam yang begitu banyak, dengan tanah yang subur. Ya. Tanam sekarang 2-3 bulan bisa makan, tanam kaya raya lah. Hasil lautnya itu luar melimpah. Ya. Nangkap ikan 2 jam bisa untuk makan seminggu. Iya, betul. Jadi yang begini ini kadang-kadang pemuda-pemuda Melayu, bangsa-bangsa Melayu sekarang di Riau ini terlena bobokkan. Jadi sopan itu betul-betul sopan. Iya, iya. Santun itu betul-betul santun, bahkan mereka lalai. Itu sengaja juga dengan kata-kata tagline ini kita bangunkan mereka. Bangunkan lagi. Kami sopan, kami santun, kami bukan penakut. Iya. Iya, iya. Dia kita pesankan juga sering. Itu apa kita takut? Tidur kita mati juga. Berjalan kita mati juga. Mati juga. Duduk pasti mati. Berjuang pasti mati. Saya memilih berjuang. Ya. Untuk menegakkan marwah tadi. Pilihannya ya. Pilihan. Pilihan ya. Nggak mungkin. Pasti kalau nggak percaya coba tidur selama-lamanya. Pasti mati. Mati juga. Iya, daripada kita tidur, daripada duduk, Iya. daripada berjalan santai-santai, lebih baik kita berjuang. Iya. Pasti mati juga. Iya. Tapi mati dalam kondisi kita berjuang. Iya. Jadi pahlawan Melayu kita. Iya, benar. Itu maksudnya. Jadi kesopanan kita, kesantunan kita tidak boleh dianggap remeh lagi. Iya. Kita sopan, kita santun, tapi kita bukan penakut. Bukan penakut. Ingatlah tadi batas-batas wilayah tadi. Ya. Ingatlah jangan meraja-raja, jangan mengulu-ulu. Iya. Itu ada kaitannya memang. Iya, benar. Terbujur lalu melintang patah. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang mengganggu, ada hal-hal suatu pergerakan, kalau membujur kita lalu. Tapi kalau ada yang menghalang depan, pasti kita patahkan. Nah, ya. Begitulah sebetulnya mental Melayu itu harus seperti itu. Semangat Melayu itu harus Harus bangkit seperti ya. itu. Selama azas kebenaran itu ada. Itu dia. Nah, selama azas kebenaran itu ada, Ya. kita siap. Jadi kayak kemarin kan menjelang liburan anak-anak Gen Z di TikTok tuh bilang, ya kan? Mereka bilang, hati-hati jangan jadi pembalap kalau pergi keluar kota gitu kan, karena nenek moyang kita bukan pembalap tapi pelaut. Bukan pembalap tapi pelaut. Betul, betul, betul. Nenek moyangku pelaut. Iya, nenek moyang Iya, kita iya. pelaut, ya Iya, kan? betul. Nah, jadi itu sebenarnya anak-anak muda sekarang tuh udah bisa dia menganalisa itu. Cuman sekarang bagaimana kita membawa mereka untuk sering mengadakan semacam penyegaran-penyegaran Benar. kepada pemuda entah kampus, Ya, benar. entah pemerintah, entah itu LAM. Ya, benar. Dan kemudian juga tagline-tagline Melayu ini harus banyak tersebar di tiap sudut kota betul, ini. betul. Ya kan? Jadi minimal satu pantun lah sore itu. Adalah dibaca orang pas lagi macet kan. Jadi secara tidak sadar kita mengembalikan orang itu menghargai kemelayuannya. Ya, jati diri dia. Iya. Contohnya si Panji Prawijaksono. Ya, seorang stand up komedi kan. Ya, ya. Dia bikin kan lagu khusus Melayu. Betul. Hah? Betul. Sampai pakai pantun dia bikinnya. Ya, benar. Jangan malu jadi orang berdarah Melayu karena itu adalah warisan bangsamu katanya. Ya, benar. Nah, jadi orang lain aja melihat kita begitu. Nah, kita bagaimana? Yang katanya di bawah minyak, di atas minyak, yang harus benar-benar tuh bisa menjadi kekayaan yang luar biasa diberi Allah kepada Melayu itu. Melayu, betul. Nah, tamanya Riau ya. Iya. Nah, jadi untuk itu memang itulah tagline-tagline itu kita munculkan. Sebenarnya ini dari Dinas Pendidikan, dari LAM, ini harus sering nih. Iya, benar. Seharusnya di depan pagarnya LAM tuh semuanya tuh tagline Tertulis. tentang Melayu. Iya, benar. Banner-banner. Berapa sih banner? Iya. Ya kan? Untuk menyuarakan kembali tentang kemelayuannya. Iya. Nah, dia akan paham gitu. Iya. Nah, mengacu lagi kita ketiga pokok yang dikasih tahu sama Datuk Tanah Sapendi tadi. Perantau, putra daerah, orang Riau. Orang Riau itu sendiri. Nah, jadi buat saudara-saudara lain yang datang sekarang udah menetap di sini itu jangan lagi menganggap wah aku orang ini, aku orang itu. Mungkin dasar orang tua dari sana. Ya. Kami dulu di IKMS Bali, ini kan keluarga Minang Sayo. Apa kata Raja Bali, Raja Pemecutan? Iya. Bapak-bapak, datuk semua ini tidak lagi orang Minang, tapi orang Bali yang berasal dari Minangkabau. Iya. Samalah, mungkin orang Minang, ya, yang sekarang udah menjadi orang Riau. Betul. Nah, dia orang Riau yang berasal dari sana, kakek buyutnya. Itu yang harus sering kita gemborkan.
jangan pula rekan-rekan saudara kita yang berdiri di punya wadah pula untuk menjalankan ini, seharusnya sudah mereka jalankan. Seperti bertanya ini, coba di SMA kita lihat Datuk paling hari Jumat tuh pakai baju anu aja koko ya. Ya, koko aja atau teluk belango lah. Teluk belango, baju Melayu kan? dia, ya, betul. Tapi tidak pakai tanjak. Ya. Ya kan? Seharusnya itu digemborkan lagi. Misalnya kampus D, Melayu D di kampus, bertanjak, berbaju ini. Lengkap. Nah, ini harus gitu. Iya, benar. Nah, kemudian juga di perhotelan. Ya. Di tempat-tempat jasa pariwisata itu kalau bisa mereka memakaikan sedikit kebudayaan Melayu. Contoh di hotel, FO-nya dia berpakai baju kurung, ya tetap dia berjilbab kan. Nah, baju kurung dia, kemudian yang laki-lakinya berteluk belanga itu ada. Jadi pengenalan seperti itu akan ada. Karena apa? Orang akan bangga kok. Iya, benar. Karena adatnya ada. Nah, inilah yang dirisaukan oleh Datuk Panglima Tengah tadi tentang bagaimana kita Melayu ini dianggap sakit, tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Nah, jadi itu ingin kita sosialisasikan terus kepada anak-anak muda Riau. Ya, utamanya di Riau dulu nih. Nah, kalau di Riau berhasil kan bisa mencontoh ke Melayu yang lain. Iya, benar. Nah, jadi jangan kita hanya tegak sendiri ya kan, tegakkan marwah pakai keris sendiri aja, ya kan, di media sosial pula, benar. Kenyataan di luar tidak berbuat apa-apa ya kan. Nah, jadi kita ingin di LMB itu media dan nyata itu nampak nyata, dan memang terbukti gitu. Dan di sini laskar, Datuk ya. Saya mau menggarisbawahi laskar. Karena kalau orang lihat, wah ini pakainya gagah-gagah kali nih. Memang dia laskar. Ya, kalau dia mau pakai baju Melayu biasa, itu bukan laskar. Nah, itu dia. Boleh saya diberikan sedikit menjelaskan logo-logo kita? Boleh, silakan Datuk. Boleh ya. Nah, nih sekarang nih yang dipakai oleh Datuk Uzair CD-nya nih sama dengan saya itu namanya yang namanya jiwa korsa kita, Wing Komando. Ya, ini Wing Komando LMB yang dicubit satu sakit semua, tergores satu luka semua. Ini dia. Itu logonya. Ya, ini Wing Komandonya. Kalau ini namanya logo Gardapati. Gardapati ini memang diambil dari bahasa Sanskerta yang itu namanya pasukan pengawal berani mati. Makanya namanya ada koti kita. Ada situ koti. Komando inti, Gardapati. Ya, Gardapati itu ada di tingkatan DPP, DPW dan DPD. Nah, itu. Kemudian kita masuk ini. Yang begini nih. Ini logo karena DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam, makanya bulan dan bintang. Sini. Nah, logonya. Ini ya. Iya, benar. Ini bulan dan bintang. Nah, kalau yang bergerigi begini ini tim sus. Atau istilah dulu namanya Satgasus, Satuan Tugas Khusus. Mereka ini orang-orang yang no uniform. Mereka hanya memakai doket. Intel kita lah. Paham. Kemudian yang ini nih, yang ada berwarna-warni di bawah nama saya ini namanya itu lambang dari BP. Jadi LMB itu punya untuk pergerakan usaha namanya BP, Badan Pengusaha. Jadi anggota-anggota kita yang punya usaha tergabung di bawah naungan BP. Inilah konsorsium usaha kita namanya BP. BP LMB. Badan Pengusaha Laskar Melayu Bersatu. Nah, kalau jengkol adalah Wing Komando ya. Wing Komando, betul. Jadi, nah untuk para panglima yang sampai ke tingkat DPD itu di kirinya itu ada di kanannya ada logo Satgas karena dia memimpin pasukan. Dan juga ada logo Propos. Nah, jadi inilah lambang-lambang yang ada satu lagi. Ya. Nah, jadi inilah lambang-lambang. Ini bukan kita asal caplok aja. Benar. Dan di sini kita tidak memberi pangkat. LMB tidak punya pangkat. Nah, jadi kita memerlukan nama-nama LMB. Tulisan LMB sendiri. Untuk lebih gagah. Benar. Nah, jadi mungkin itulah kenapa orang melihat selama ini, banyak sekali tempelan pasukan apa nih? Betul. Ternyata semuanya ada fungsinya. Tidak sembarang taruh saja, Datuk. Dan dibikin ya. Nah, itu dibikin dan diciptakan. Nah, dan kemudian mungkin bisa terdaftar di Haki. Lengkap filosofinya. Jadi lengkap. Datuk sudah menjelaskan panjang lebar nih. Jadi kepada pemirsa Rio Podcast yang mungkin nanti menonton sampai saat ini, apa nih Datuk kalau memang mereka pengen bergabung nih, caranya cuman nih Datuk? Itu dia.
Mungkin Jadi dari kalau Panglima. ada saudara-saudara kita mau bergabung, kita tanya dulu dia daerah tinggalnya di mana. Ya. Kalau dia di Kota Pekanbaru, kecamatan mana? Di kecamatan umpamanya di Rumbai atau di menyebarlah kan 15 kecamatan ini di Kota Pekanbaru. Dia bisa bergabung di kecamatan boleh. Atau kalau dia bergabung di DPD boleh. Kita berkomunikasi dulu. Yang penting masuk ke LMB itu paling senang. Cuma di LMB ini kena kita pejuang. Ya. Kita berjuang Melayu, Laskar Melayu. Kita menamakan Laskar itu tentara tadi. Ya, benar. Laskar itu artinya tentara. Kalau Laskar Melayu berarti itu tentara Melayu. Tentara Melayu. Kalau tentara Indonesia digaji sama Indonesia. Iya. Kalau tentara Melayu hari ini siapa mau gaji? Kita memperjuangkan supaya Melayu ini bangkit, Punya marwah. maju, Ya. dan berjaya. Ya. Ini kan sebuah perjuangan. Ya. Nah, maka itu kita tidak digaji. Bahkan orang-orang Laskar Melayu ini, saudara kita itu beli atribut sendiri. Begitulah perjuangan awal. Mandiri ya. Mandirinya. Berarti harus dengan panggilan jiwa nih. Harus panggilan Iya. jiwa. Rata-rata kami seperti itu. Iya. Bahkan itu Sultan pun sering juga menghadiahkan karena semangatnya supaya Melayu bangkit itu memang luar biasa. Iya. Jadi bisa saja umpamanya atau dia di Kampar sudah ada DPD situ, atau dia di Sia. Di mana dia? Di Provinsi Riau ini hampir. Kisah masih kosong, masih sekitar di Cuma di Inhil aja. Pilihan yang belum ada. Sembilan aja Tapi belum. selain dari situ kita sudah ada. Sudah terisi semua. Ya. Luar Udah ada. biasa. Ya. Silakan bergabung. Ya. Cari saja umpama di kecamatan ini, cari saja Panglima Muda, bilang atau kontak saya Panglima Tengahnya, nanti saya arahkan. Tapi saya maunya di kecamatan tuh. Oke, tuh Panglima Mudanya. Iya. Kalau belum ada, kalau di Boromental, kamu Panglima Mudanya. Iya. Sampai begitu kita. Tapi kalau Panglima Muda, ini syarat-syaratnya begini. Kita harus ada public speaking. Kita harus bisa berbicara di depan umum. Iya, betul. Itu kalau saya di Pekanbaru sudah menjadi suatu persyaratan saya buat. Iya, benar. Harus ada public speakingnya. Iya. Karena meregenerasi ya. Iya, benar. Meregenerasi gitu. Paling gampang kalau kita masuk ke LMB ini, paling gampang betul. Welcome juga nih. Welcome. Siapapun. Iya. Siapapun. Tidak pandang suku nih. Ya, yang penting Ya. itu tadi mau menegakkan marwah Melayu, mau kompak, dicubit satu sakit semua, tergerak satu lu semua, mari bergabung. Iya. Iya. Kita besarkan bangsa Melayu ini. Seperti itu. Oke, baik. Boleh saya tambahkan? Silakan, Dat. Masalah Anda tadi ya, masalah apa cara bergabung Ya. dengan LMB, kemudian kami digaji atau tidak. Betul. Begini, banyak memang orang, ya mungkin LMB ini boleh dibilang balita baru. Secara ininya ya, secara LMB-nya. Iya. Baru balita, tapi dalam 3 tahun ini sudah bisa mencapai menuju 4 provinsi. Betul. Nah, dan hasil analisa dari intelijen yang dulu Datuk Pucuk pernah kasih tahu ke saya itu, untuk organisasi Melayu yang terbesar sekarang kita. LMB sendiri. LMB. Nah, kemudian kepada sanak saudara Handai Taulan yang mau bergabung, Ya. kalau saya masuk sana dapat apa? Ya. Pertama, kalau daerah itu misalnya belum ada mungkin panglima di tingkat RT atau RW-nya. Atau mungkin kelurahan lah, kita ambil terkecil dulu tuh ya. Satu Nah, kelurahan lah. kita tunjuk dia menjadi panglima Mudah. muda. Mudah. Kelurahan, panglima bungsu. Bungsu, ya. Panglima bungsu. Desa Panglima Bungsu. Nah, jadi ketika dia kemarin itu untuk ketemu Pak Lurah aja takut. Ya benar. Tapi dengan kehormatan dia menjadi panglima bungsu, Ya. dia akan membuat surat bahwasanya dia sudah ada di wilayah tersebut dan akan beraudiensi dengan kelurahan, Benar. beraudiensi dengan institusi yang lainnya. Jadi secara harga dan martabat saja dia sudah naik. Ya. Jadi kalau kita hanya menilai dengan rupiah kecil atau receh bergabung di LMB, sangat rugi. Ya. Nah, itu satu baru. Ya. Kemudian di tingkat kecamatan dia menjadi panglima muda. Itu dia duduknya sudah sejajar dengan camat, dengan Koramil ya kalau kecamatan, dengan polsek. Ya. Nah, yang tadinya dia mungkin nobody, Ya benar. nah, tiba-tiba menjadi someone. Ya. Nah, itu satu dulu. Ya. Kemudian kalau dia seorang panglima yang baik, nanti di daerahnya itu apa peluang cipta karya dan cipta kerja yang bisa dibikin. Ya benar. Jadi jangan datang-datang tiba-tiba. Kalau balik pertanyaan anggota kami begini, Dika udah buat apa untuk LMB? Nanyo pula hasil, akan gitu. Ya, Jadi mari kita berbuat dulu, di situ kita lihat. Jangan nanti berharap LMB memberikan peluang kepada Anda, ya ini pekerjaan untuk kamu, ini untuk kamu. Ya nggak bisa lah. Ya. Nah, jadi kalau kemandirian itu sangat penting.
bergabunglah dengan hati, pasti insya Allah akan mendapatkan hasil. Ya. Tapi kalau gabung hanya niatnya untuk mencari receh, cepat kena cabut tali aki. Oke, baik. Mungkin kita sudah sampai nih di penghujung diskusi. Oke. Saya mau bacakan satu ada kalimat yang luar biasa harus selalu teringat, khususnya orang Melayu. Tuah sakti hamba negeri, Oh, iya. esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Baik pemirsa, itulah tadi diskusi kita bersama datuk-datuk dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kota Pekanbaru. Tadi ada Datuk Sultan Sati Batuah, ini Panglima kita, Panglima Tengah. Kalau dipanggil Pangah ya, Pangah Muhammad Uzair. Baik, kami mohon undur diri. Apa nih kalau untuk menutup LMB ini, Datuk? Nah, jadi begini, Ya. LMB itu dia begini. Ketika kita sebutkan semangat baru LMB, Ya. nah kita berarti bangkit maju jaya. Yel-yelnya. 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 Boleh kita sambil menutup ini pakai yel, Datuk? Nah, nanti kita adukan sedikit. Ya. Jadi itu 3 kali. Ya. Nah, kemudian ada kedua namanya takbir. Allahu Akbar. Ketika saya sebut sekali, Ya. nanti Datuk-datuk 3 kali. Allahu Boleh. Akbarnya 3 kali. Boleh, Datuk. Siap. Nah, penutup nanti ada namanya Garnapati. Ya. Itu jawabnya komando. Siap. Nah, yang penutup baru terakhir, siapa kita? Nah, masing-masing 3 kali, komando 1 kali hanya ditakbir, tapi dijawab 3 kali. Ya, boleh. Bisa kita coba? Boleh, Datuk. Nah, oke. Siapa yang mimpin? Datuk Uzair lah. Pangah. Oke. Panglima ya. Semangat baru LMB. Bangkit maju jaya. Semangat baru LMB. Bangkit maju jaya. Semangat baru LMB. Bangkit maju jaya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Garnapati. Komando. Komando. Garnapati. Komando. Garnapati. Komando. Siapa kita? LMB. LMB. Siapa kita? LMB. Siapa kita? LMB. Baik, pemirsa, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.